Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Damara Lubis dengan NIM 2514070200. Tujuan saya membuat video ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Firdaus Sultan Mamat MAG dengan mata kuliah pengantar studi sejarah peradaban Islam. Adapun judul materi saya pada video ini yaitu peletakan dasar-dasar dan pertumbuhan peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW pada periode Mekkah. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Periode Mekkah. Di sini ada 3 poin-poin penting tentang periode Mekkah. Pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Permulaan dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai Nabi dengan mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal dan mereka pun mengenal beliau. Di antara mereka terdapat nama Khadijah binti Khuwailid yaitu istri Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Zaid bin Haritsah bekas budak Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq. Nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi, pedagang yang jujur dan ahli nasab terkemuka yang giat di bidang dakwah. Mereka yang masuk Islam lantaran dirinya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqasah, dan Talhah bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan. Yang mana dengan beberapa sahabat yang pertama masuk Islam ini menjadikan semakin hari semakin banyak jumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Sekelompok orang yang menjadi pemeluk agama Islam paling awal disebut sebagai golongan Al-Sabiqun Al-Awwalun. Al-Sabiqun Al-Awwalun ini adalah orang-orang dari kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka bersaksi memeluk Islam di kota Mekkah. Walaupun yang masuk Islam juga ada dari kalangan orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin, rakyat lemah dan jelata. Perjalanan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala sesembahan mereka. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekkah, yang terdapat di surat Al-Hijrah surat 15 ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyaknya yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Talib lah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasulnya. Di antara orang yang Quraisy yang paling menolak dan membenci Nabi menyebarkan Islam adalah Abu Lahab. Dia selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi dan menghasut orang-orang untuk membenci Nabi. Dakwah agama mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat Mekah. Ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap menyaksikan penghinaan dan pencerlaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Ajakan secara terang-terangan ini dimulai dari sejak awal tahun keempat dari kenaikan sampai akhir tahun ke-10. Orang-orang pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya merasa terancam dalam kekuasaan dikarenakan bertambahnya penduduk Mekkah yang memeluk Islam. Di situ Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar, lagi berakhlak mulia yang menjadikan dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. Yang ketiga, keadaan Makkah sesudah masuknya Islam. Setelah Nabi dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin kerasnya tantangan dilancarkan kaum Quraisy.
Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, diantaranya pertama, mempengaruhi paman Nabi Abu Thalib untuk membujuk Nabi menghentikan dakwahnya, namun Nabi menolak. Yang kedua, pemboikotan kepada Bani Hashim. Akibatnya Bani Hashim mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tak ada bandingnya. Pemboikotan itu berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguh suatu tindakan yang keterlaluan. 3. Meninggalnya paman Nabi dan disusul 3 hari setelah itu, Khadijah membuat kaum Quraisy semakin melampiaskan kemarahannya kepada Nabi karena pelindung dan pendukung Nabi telah meninggal. Setelah kepergian orang tercinta, Allah menghadiahkan Nabi dengan istri Mijrad di tahun ke-10 kenabian. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam, karena sejumlah penduduk Yathrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berhaji ke Mekah. Mereka menemui Nabi dan masuk Islam dalam 3 gelombang. Ternyata kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib itu. Mereka semakin gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal itu membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib dalam waktu 2 bulan. Kurang lebih 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Makkah.